Untuk menginstal aplikasi WPS Office, kita menggunakan Chrome. Setelah memasuki web tersebut, kita scroll hingga ke bawah hingga mendapatkan kata Windows, lalu kita klik unduh gratis. Setelah itu, kita tunggu hingga file tersebut selesai diunduh. Setelah file selesai diunduh, kita buka file explorer yang ada di PC kita masing-masing dan kita cari filenya, terus kita klik, lalu klik install sekarang. Kita tunggu hingga WPS Office tersebut berhasil menginstal. Setelah berhasil menginstal WPS, lalu kita klik mulai dengan WPS, dan WPS tersebut kita akan masuk ke dalam aplikasi WPS tersebut. Di sini saya akan membuat file atau dokumen baru di aplikasi WPS Office. Untuk cara yang pertama itu kita buka dulu aplikasi WPS Office-nya. Setelah itu kita klik icon baru di ujung kiri atas. Nah, jika sudah, kita klik yang bagian dokumen, terus kita pilih yang kosong. Nah, di sini saya akan membuat judulnya dahulu karena di sini saya akan menggunakan font Times New Roman, jadi saya cari dulu fontnya. Setelah itu untuk judul saya memakai ukuran 14, terus jangan lupa untuk judul itu di bold. Nah, di sini saya ketik judulnya, yaitu judulnya perangkat lunak pengolah kata. Nah, jika sudah, jangan lupa kita pindahkan ke tengah. Lalu setelah itu untuk isi filenya, saya akan memakai ukuran yang 12, lalu boldnya saya hilangkan. Nah, di sini saya ketik isinya. Untuk awalan huruf di awal kalimat itu kita harus menggunakan huruf besar. Di sini saya percepat karena ini juga lumayan lama untuk mengetiknya, ya. Nah, untuk judulnya yang di bawah saya memakai bold lagi, tetapi tetap saya memakai ukuran 12. Untuk isinya juga sama seperti yang atas, saya tidak di bold. Di bold itu hanya untuk judulnya saja. Di sini saya percepat lagi. Nah, ini saya ada kesalahan sedikit. Nah, jika sudah, kita ke menu paling ujung kiri atas. Di sini saya akan save. Di sini tidak terlihat bagian save-nya. Kita save dengan judul perangkat lunak pengolah kata. Sudah. Nah, di sini saya akan mengubah dari file dokumen Microsoft Word menjadi ke PDF dan TXT. Caranya itu pertama kita buka aplikasi WPS Office. Nah, jika sudah, di sini saya akan mengambil contoh itu dokumen laprak modul 4. Di sini kita buka.
Jika sudah, di sini kita pergi ke menu yang paling ujung kiri atas, kita klik yang simpan sebagai. Nah, kita klik yang tipe file. Di sini banyak ya, kita mau pilih kemana saja. Sebagai contoh, saya ambil yang format PDF. Kita klik simpan, kita tunggu. Nah, kita buka filenya. Di sini loading, dan ini sudah menjadi PDF. Dah. Untuk mengubah ke TXT, kita ke menu lagi yang tadi, simpan sebagai, kita cari yang TXT. Nah, sini sudah, kita klik dan kita simpan. Nah, di sini sudah ada ya, jadi dia itu menjadi teks. Kita klik OK dan sudah. Di sini saya akan membuat surat. Untuk surat tersebut saya akan membuat surat sakit. Langkah pertama, saya memilih Times New Roman untuk katanya, terus saya boldkan, terus saya menulis tujuan surat tersebut untuk siapa, dan untuk universitas apa. Kemudian saya menuliskan tujuan surat ini dibuat. Lalu saya membuat identitas dari si pengirim surat tersebut. Saya memasukkan nama, NIM, fakultas, dan jurusan. Kemudian saya mengetik tujuan surat ini dibuat adalah untuk meminta izin kepada pihak dosen yang mengajar di kelas tersebut pada hari dan tanggal yang telah saya tuliskan. Dan di sini saya tuliskan juga bahwa si penulis siap untuk mendapatkan tugas dan mempelajari apa yang tertinggal di kelas pada hari tersebut. Kemudian saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang bersangkutan. Setelah itu saya membuat tempat dan tanggal dibuatnya surat ini. Kemudian mahasiswa yang bersangkutan untuk tanda tangan. Baik, setelah tadi kita melihat cara menginstal maupun memasuki aplikasi ini, di sini saya akan menjelaskan sedikit penjelasan dari menu ataupun menu item yang ada pada aplikasi UPS. Pertama-tama, di sini saya akan menjelaskan pada bagian tab menu. Di sini ada baru atau new, ini tuh untuk membuat dokumen baru. Buka untuk membuka dokumen. Simpan untuk menyimpan dokumen pada sebuah file. Simpan sebagai bisa diartikan seperti kita menyimpan dokumen kepada file tapi ke file lainnya. Ekspor ke PDF, ekspor ke gambar, cetak untuk memprint out dokumen yang telah kita buat, bagi untuk membagikan, enkripsi dokumen, pencadangan dan pemulihan, baik itu untuk dokumen maupun aplikasi, dan ada item bantuan di sini untuk membantu kita dalam menggunakan aplikasi tersebut, pilihan atau pengaturan,
dan keluar untuk melogout akun yang telah kita cantumkan pada aplikasi tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan ataupun menyebutkan pada bagian tab halaman muka. Di sini, di halaman muka ini, ada format pelukis ataupun memformat dokumen, lalu tempel bila kita sudah mengcopy sebuah dokumen ataupun kalimat ataupun materi. Lalu di sini ada font group. Font group di sini memiliki menu item yang lain seperti font atau bentuk kata, jenis kata, lalu ukurannya, dan beberapa menu item lainnya seperti bold, memiringkan kata, kalimat, menggarisbawahi untuk meng-highlight sebuah kalimat pada dokumen, dan item lainnya termasuk font color. Lalu setelah itu ada bagian paragraf. Di sini untuk bagian bawah ini adalah untuk memposisikan sebuah kalimat atau paragraf sesuai apa yang kita inginkan pada sebuah dokumen. Lalu ini adalah poin-poin atau untuk menandai sebuah judul atau subbab pada sebuah dokumen. Dan item lainnya seperti untuk spasi pada setiap paragraf atau kalimat pada dokumen. Dan ini ada heading, serta ada temukan dan ganti, find atau replace, dan pilih. Setelahnya, pada bagian tab sisipkan di sini ada halaman kosong untuk membuat dokumen baru atau halaman baru, halaman sampul, jeda pada setiap halaman pada dokumen, nomor halaman ini untuk menomori halaman, header dan footer, serta ada beberapa menu item lainnya seperti tabel, gambar, ambil layar, bentuk, pustaka icon, kotak teks, word art, pustaka grafik, bagan atau grafik, WPS art. Perbedaan pustaka grafik dengan bagan di sini, kalau pustaka grafik ini harus menggunakan internet. Dan menu item lainnya yang saya garis bawahi di sini. Selanjutnya, pada bagian tata letak halaman, di sini terdapat margin atau batas halaman, batas kalimat, batas halaman pada setiap dokumen. Orientasi di sini seperti posisi dokumen jika ingin landscape ataupun portrait. Dan ukuran di sini adalah ukuran kertas pada sebuah dokumen. Kolom, arah teks, tema, halaman sampul, batas halaman atau border, lalu warna halaman, cap air, nomor garis, halaman kosong yang akan saya jelaskan pada tab selanjutnya. Untuk bagian referensi di sini ada untuk membuat sebuah daftar isi. Daftar isi di sini ada otomatis maupun manual. Perbarui daftar isi jika kita menambahkan bab ataupun subbab pada dokumen. Level daftar isi dan menu item lainnya yang saya garis bawahi. Dan untuk keterangan di sini adalah caption pada sebuah gambar. Dan beberapa item lainnya tandai yang saya garis bawahi ini dan menyisipkan indeks. Selanjutnya pada bagian tinjau.
Ini bisa dibilang adalah peninjauan dokumen, termasuk untuk memeriksa pengejaan pada sebuah kalimat dokumen, dan beberapa item lainnya, penambahan komentar baru, lacak perubahan yang ada pada dokumen, dan beberapa item lainnya seperti gambar, dan batasi pengeditan. Selanjutnya, pada bagian lihat, di sini mungkin bisa dibilang point of view pada sebuah dokumen, termasuk layar penuh atau full screen, tampilan baca, tata letak cetak, kerangka, tata letak web, jendela navigasi, dan menu item lainnya, zoom, mode proteksi mata. Dan terakhir yang saya akan jelaskan pada bagian menu WPS ini ada pada bagian alat. Di sini adalah cara kita mengekspor ataupun memindahkan dokumen tersebut kepada file, termasuk ada ekspor ke PDF, ekspor ke gambar, dan yang lainnya. Serta di sini kita bisa merekam layar dan beberapa item lainnya yang saya garis bawahi di sini. Segitu untuk menu-menu item yang saya sebutkan tadi. Untuk pembuatan bagan atau grafik, setelah kita tampilannya seperti ini, kita masuk pada tab sisipkan, lalu pilih bagan. Lalu kita bisa memilih beberapa jenis bagan yang bisa kalian sesuaikan, dan ada beberapa yang bisa saya tampilkan. Lalu setelah itu, setelah kalian memilih tema dari bagannya, kalian bisa merubah judul bagan ini sesuai dengan persentase ataupun judul yang akan kalian masukkan datanya. Di sini saya dengan contoh panen jagung tahunan. Lalu untuk memasuki data, kalian bisa pilih data. Pada bagian menu item pilih data. Lalu tampilannya akan berupa seperti Excel, tapi di sini mungkin untuk perekaman layar tidak bisa, sehingga saya tidak bisa menampilkan. Tetapi nanti tampilannya akan seperti Microsoft Excel. Setelah itu kalian bisa memasuki data-datanya. Di sini saya memakai panen jagung tahunan pada tahun 2016 sampai 2022 dengan persentase sesuai dengan data yang kalian perlukan. Setelah kalian memasuki data-datanya, maka tampilannya akan berubah dengan tersendirinya. Dan kalian bisa memilih tema lainnya. Di sini saya memakai tema dengan background hitam agar lebih jelas. Dan seperti itulah cara pembuatan grafik pada sebuah dokumen di aplikasi WPS. Selanjutnya di sini saya akan membuat dokumen dengan berisi tabel atau grafik juga. Pertama saya akan membuat sebuah tabel data. Pertama-tama seperti biasa, kalian memakai blank dokumen, lalu tunggu tampilannya sampai seperti ini. Setelah itu, kalian pada tab sisipkan, lalu pilih tabel, dan kalian bisa memposisikan ukuran tabel tersebut atau beberapa kolom yang kalian butuhkan. Di sini saya akan mengambil contoh dengan nama-nama mahasiswa berserta NIM dan kelasnya. Saya akan mengganti fontnya terlebih dahulu menjadi Times New Roman, lalu memasukkan nomor, NIM, lalu nama dan kelas. Setelah itu, setelah kalian menambahkan judul pada setiap kolom, kalian bisa mengatur sebuah tabel tersebut, kolom-kolom tersebut sesuai yang diinginkan. Di sini saya mengatur pada bagian nomor, NIM, dan kelas saja, nama tidak. Setelah itu, kalian bisa memasukkan data yang telah kita miliki.
Di sini saya memakai data mahasiswa. Terlebih dahulu kalian memasukkan nomornya. Sebagai contoh, saya akan memasukkan 3 saja dan NIM. Setelah NIM, saya memasukkan nama dan juga kelas. Setelah itu, selesai. Seperti itulah pembuatan tabel pada sebuah dokumen yang bisa kalian ikutin ataupun yang bisa kalian ketahui.